Selamat malam saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah, dan kita masih dalam suasana Natal tentunya ya. Tentu Natal adalah hari raya yang sangat penting buat umat Kristiani ya. Tapi bukan cuma Natal, kita punya juga Jumat Agung, Paskah, Pentakosta dan lain sebagainya. Tapi Anda pernah tidak mendengar satu hari raya atau hari libur yang bernama Boxing Day? Hari raya libur macam apa itu ya? Sewaktu saya pertama mengenal hari libur tersebut, saya tahu cerita tentang hari libur tersebut, saya kira itu berhubungan dengan boxing ya, tinju. Ternyata saya salah, saudara-saudara. Kata boxing di situ berasal dari kata box, kotak ya, atau kardus, atau kotak hadiah sebetulnya. Karena memang Boxing Day ini adalah satu hari raya yang berawal dari negara Inggris dan kemudian dilakukan juga di negara-negara yang dipengaruhi oleh budaya Inggris atau dulunya merupakan bagian dari jajahan Inggris ya, yang sekarang kita kenal dengan istilah negara-negara persemakmuran, Commonwealth. Nah, hari raya Boxing Day itu biasanya jatuh di satu hari setelah Natal atau tanggal 26 Desember. Dan di Boxing Day itu biasanya orang saling bertukar hadiah ya, membawa kotak-kotak box hadiah diberikan pada orang-orang terkasih, kenalan, kerabat dan sebagainya. Nah, kalau sudah menerima box, tentu nanti ada unboxing, membukanya. Dan di Boxing Day itu juga menjadi hari libur ya. Jadi tanggal 26 Desember itu di negara-negara tersebut merupakan hari libur di mana para pekerja libur dan kemudian bisa menikmati berbagai acara bersama keluarganya. Sekarang yang populer adalah menonton pertandingan olahraga ya, misalnya sepak bola itu terkenal ya dengan istilah Boxing Day match ya, pertandingan yang dilakukan di hari Boxing Day. Nah, hari Boxing Day sendiri sebetulnya punya sejarah yang menarik. Bisa dirunut sampai pada abad pertengahan atau lebih belakang lagi. Yaitu berawal dari kebiasaan yang dilakukan oleh gereja pada masa itu untuk mengadakan sebuah kotak box ya, biasanya dari kayu, diletakkan di depan pintu masuk gereja. Jadi kalau orang masuk ke gereja, mereka akan menjumpai kotak ini. Kotak ini untuk apa? Untuk mengumpulkan derma atau sumbangan ya, pemberian orang yang khusus nanti akan digunakan untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang susah, anak yatim, janda dan sebagainya. Dan nanti di hari Natal kotak ini dibuka dan isinya digunakan untuk menolong atau mungkin memberi bingkisan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang miskin tersebut. Nah, maju beberapa abad kemudian di Inggris di abad 18-19 biasanya keluarga-keluarga yang cukup berada menengah ke atas itu punya pegawai ya, mungkin punya pelayan ya, atau punya butler, kepala rumah tangga, tukang kebun ya, mereka yang biasa disebut sebagai pekerja rumah tangga, domestic workers. Dan di hari Natal justru para domestic workers ini tidak libur. Kenapa? Karena tuan mereka tentu merayakan Natal, mengadakan jamuan Natal, mengundang saudara, kerabat, teman makan. Sehingga para domestic workers ini harus bekerja, memasak, mencuci, membersihkan rumah dan melayani jamuan makan malam Natal itu dan sebagainya. Sehingga di tanggal 26, sehari setelah Natal, mereka mendapat libur. Lalu kemudian para majikan akan memberikan box-box tadi ya, hadiah Natal buat para pelayan rumah tangga ini. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, sebetulnya perayaan Boxing Day ini punya makna yang baik ya, yaitu berbagi kepada mereka yang lemah, yang miskin, yang tidak bisa merayakan Natal. Ya, memberi kesempatan kepada para pekerja untuk tidak usah bekerja, libur, bisa merayakan Natal bersama teman, sahabat, keluarga, kerabat. Tapi ya, seperti banyak hal lainnya di dunia ini, termasuk Natal yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat komersial. Ya, Boxing Day kemudian menjelma menjadi acara sale. Toko-toko supermarket, department store mengadakan Boxing Day sale besar-besaran. Ya, orang didorong untuk membelanjakan uangnya membeli banyak barang.
Biarpun masih ada beberapa masyarakat di Inggris misalnya yang memaknai Boxing Day sebagai kesempatan untuk memberikan tanda kasih, box-box hadiah kepada para pelayan sipil tadi. Ya, mereka yang melayani di rumah sakit misalnya di malam Natal, para tukang pos yang harus berkeliling membagikan, mengantarkan surat kartu Natal atau paket hadiah Natal, para polisi yang bertugas di malam Natal dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentu kita di Indonesia tidak merayakan Boxing Day ya. Biarpun mungkin ada keluarga-keluarga kita yang punya tradisi di malam Natal atau di hari Natal berkumpul lalu saling bertukar kado, cross kado misalnya. Tapi semangat asli Boxing Day bagaimana berbagi kepada mereka yang lemah, yang miskin, yang tidak bisa merayakan Natal sehingga mereka bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga, dengan kerabat adalah sebuah semangat yang sangat Kristiani. Sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan berikut ini. Dari Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Nah, ayat Alkitab ini dan prinsip atau spirit dari Boxing Day tadi sebetulnya mengingatkan kita. Natal itu bukan soal diriku sendiri, bukan cuma soal kegembiraanku, sukacitaku ya. Wah, Natal ini seperti kata lagu populer itu ya, the most happiest time of the year ya, yang buat kita gembira, sukacita karena mendapat hadiah, karena suasana yang meriah. Tapi pertama-tama Natal mau mengatakan bahwa dalam Natal kita diingatkan Tuhan sendiri yang sudah mau berbagi hidupnya, berbagi dirinya dengan dunia, dengan kita, manusia berdosa. Bahwa dalam Natal Allah bukan cuma Allah yang diam di sorga yang mulia, tapi Allah yang turun ke dunia, Allah yang menjadi manusia. Dalam Yesus Kristus ia menjadi Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Allah yang tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi Allah yang mau berkorban. Allah yang mau berbagi hidupnya dengan kita, berbagi hidup kita dengannya. Allah yang mau hadir di tengah setiap pergumulan dan kesulitan kehidupan kita. Jadi kalau di hari Natal kita cuma memikirkan diri kita sendiri ya. Saya mau jalan-jalan kemana biar senang, saya mau liburan kemana, saya mau ikut ibadah di mana yang bagus, yang memuaskan. Sekalipun itu boleh-boleh saja, tapi jangan-jangan kita melupakan semangat dan nilai yang terkandung dalam hari Natal, di mana Allah mau berbagi hidup, berbagi suka, duka, tawa, tangis, berbagi karunia dan anugerahnya dengan kita semua. Kiranya kita boleh menjalani kehidupan kita termasuk di suasana libur Natal dan akhir tahun ini dengan tidak melupakan semangat dari Natal tadi. Selamat malam saudara yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh merayakan Natal. Natal yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Allah sendiri yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi mau memberikan yang terbaik untuk dunia, untuk kami semua. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Sang Immanuel, yang hadir di dunia, yang hadir bersama kami, sehingga kami boleh menerima, merasakan anugerah keselamatan dari Tuhan. Kiranya dengan demikian, kami belajar untuk tidak menjadikan Natal hanya sekedar sukacita bagi diri kami sendiri, hanya kegembiraan bagi diri kami sendiri, tapi kami ingat Natal adalah bagaimana berbagi, peduli kepada orang lain, khususnya mereka yang lemah, yang tak berdaya, yang tidak bisa turut merasakan kegembiraan seperti kami. Biarlah dengan demikian kami mau melakukan apa yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk diri kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi yang masih kami jalani. Biarlah kami bersama dengan banyak orang boleh bersama selalu mencari apa yang baik untuk kehidupan bersama. Biarlah dengan demikian, biarpun kami menghadapi tantangan yang besar di hadapan kami,
kami menghadapi berbagai pergumulan terkait pandemi. Bersama-sama kami jalani. Bersama-sama kami mencari jalan keluar. Dan tentunya bersama Tuhan yang terus menguatkan dan mendukung kami. Kami mau menyerahkan keluarga kami. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami di hari Natal. Kami berdoa untuk masa depan, untuk hari-hari yang kami jalani dalam berbagai keadaannya. Biarlah kasih Tuhan yang menguatkan kami sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai masyarakat. Kami mau menyerahkan diri kami, istirahat kami malam hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.